Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Muhammad Aditya Barur Alam dengan NIM 139 dari jurusan Informatika Universitas Jenderal Ahmad Yani. Pada kesempatan video kali ini saya akan membahas tentang Scrum artefak dan komitmen. Artefak atau dokumen yang mewakili hasil pekerjaan kita selama sprint dan mempunyai nilai atau value. Maksudnya apa? Artefak-artefak ini akan berisi komitmen yang memastikan atau memberikan informasi tentang hasil sprint atau produk yang kita buat. Nah, hasil-hasil tersebut dapat diukur secara langsung oleh Scrum Team yang dipresentasikan kepada klien. Diuji coba secara langsung oleh klien, maka akan kita dengarkan feedback tersebut. Pada Scrum artefak yang pertama terdapat product backlog. Nah, product backlog adalah daftar pesanan yang muncul apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan produk. Nah, seorang product owner akan menentukan item-item apa saja atau masalah-masalah apa saja, isu-isu apa saja dalam pengerjaan software yang kita bangun. Nah, seorang product owner ini bisa dibantu dalam menentukan item-itemnya oleh seorang Scrum Master supaya lebih detail, supaya untuk menghasilkan hasil yang maksimal atau memberikan value the maximizer. Nah, dan kita bahkan bisa mengajak seorang kolaborasi dengan klien untuk menentukan item-item backlog yang sudah kita susun, kita buat prioritasnya sesuai kebutuhan klien. Kita urutkan mana yang paling bermanfaat. Nah, semua item-item tersebut kita kumpulkan jadi satu seperti gambar berikut ini pada backlog. Nah, produk backlog tidak pernah lengkap atau bersifat dinamis. Nah, produk backlog ini bersifat dinamis, artinya apa? Bisa berubah seiring berjalannya sprint. Mungkin seorang klien akan welcome change, akan membuat perubahan, dan kita sebagai manajemen harus siap menerima perubahan tersebut. Makanya produk backlog ini bersifat dinamis, bisa berubah. Nah, tetap perubahan itu kita buat detailnya sedetail mungkin dan kita kumpulkan pada sebuah produk backlog. Kita buat daftarnya kembali dengan prioritas masing-masing yang paling bermanfaat, kita urutkan, kita kumpulkan pada produk backlog. Nah, tentu produk backlog dibuat dengan komitmen produk goal. Nah, tentu saja produk backlog ini dibuat untuk apa? Untuk komitmen produk goal, akan mengerucut kepada tujuan dari produk tersebut. Isu-isu tersebut harus mengerucut kepada produk goal untuk mencapai tujuan akhirnya yang benar-benar maksimal. Kemudian yang kedua, artefak kedua yaitu sprint backlog. Sprint backlog adalah rencana yang harus dikerjakan dari item produk backlog. Nah, setelah kita menyusun item-item apa saja yang sudah dikumpulkan dalam daftar backlog, kita kerjakan pada sprint backlog. Kita buat rencananya, kita sprint planning, kita buat rencananya, kita gimana untuk mengerjakan ini, kita bagi tugasnya dengan prioritas masing-masing. Nah, sprint backlog merepresentasikan pekerjaan yang harus diambil atau di-pull oleh seorang developer dari produk backlog untuk mencapai komitmen sprint goal. Nah, produk backlog ini yang dibuat oleh seorang product owner yang dibantu Scrum Master bisa saja dan berkolaborasi dengan klien. Nah, akan dikerjakan oleh developer pada Scrum event. Nah, tentu saja untuk mencapai komitmen sprint goal. Tujuan kegiatan tersebut apa? Nah, seorang developer akan melakukan daily Scrum. Mereka akan melakukan rencana harian untuk mengerjakan sprint backlog tersebut. Mereka akan membuat rencana-rencananya sesuai mereka. Product owner akan memberikan pekerjaan tersebut kepada developer sesuai peran masing-masing developer.
dalam kategori masing-masing dan tentu saja dengan komitmen sprint goal untuk mengerucut kepada tujuan akhir dari sprint tersebut. Artefak yang ketiga yaitu adalah increment. Increment adalah produk akhir dari hasil pengerjaan sprint. Nah, increment ini adalah hal yang paling penting. Kita bisa disebut softwarenya bisa benar-benar berjalan dan seorang manajemen akan mendapatkan bayaran oleh klien. Nah, increment ini bersifat penting. Hasil akhirnya bagaimana? Kita lihat. Increment yang dibuat dipresentasikan oleh Scrum Team kepada klien dan harus memenuhi komitmen definition of done. Hasil sprint yang telah kita kerjakan, kita presentasikan oleh seorang Scrum Team kepada klien secara langsung untuk diuji coba bagaimana reaksi dari klien, dan kita dengarkan feedback tersebut. Apabila masih ada kesalahan, kita kerjakan kembali dan kita urutkan masalah-masalah tersebut. Kita buat item-itemnya kembali pada produk backlog. Nah, namun apabila sudah benar-benar dan memenuhi kategori komitmen definition of done. Maksud definition of done sendiri yaitu apakah sprint yang kita kerjakan tersebut sudah memenuhi kategori yang menyebabkan sebuah sprint tersebut bisa diterima oleh klien. Mungkin seorang manajemen mempunyai kategori definition of done sendiri. Misal gini, oh, sprint ini sudah selesai kita kerjakan sebagai dari manajemen, tapi saat pengujian bisa saja seorang klien tidak menyukainya atau klien mempunyai definition of done tersendiri. Nah, jadi pastikan increment yang kita buat harus definition of done. Maksudnya increment tersebut harus sesuai dengan definition of done versi manajemen dan versi klien. Maka apabila sudah memenuhi kedua versi tersebut, maka hasil sprint tersebut atau produk tersebut bisa dimasukkan kategori definition of done, bisa diterima dan bisa selesai. Nah, mungkin itu tadi Scrum Artefak dan komitmen yang dapat saya sampaikan. Pada Scrum Artefak terdapat 3 artefak, yaitu product backlog, sprint backlog, dan increment yang memenuhi definition of done. Semoga video kali ini dapat bermanfaat. Jumpa lagi pada video-video selanjutnya. Terima kasih.